Pernah ngerasain ini? Atau mungkin lagi ngerasain sekarang? Lulus, tapi malah bingung. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita coba kupas bareng-bareng fenomena yang dialami banyak banget sarjana baru ini. 4 tahun belajar, tapi nggak siap hidup. Kalimat ini tuh kayaknya kena banget ya buat banyak dari kita. Rasanya kayak semua jeripaya, semua malam begadang buat ngerjain tugas. Pas lulus, kok malah nggak cukup buat ngadepin dunia nyata yang ada di depan mata? Nah, biar kita ngerti kenapa bisa sebingung ini, coba deh kita flashback sedikit ke belakang. Ingat nggak sih, waktu masih kuliah, semuanya tuh kayak udah ada relnya. Hidup kita tuh terstruktur banget. Polanya kan jelas banget ya, dan gitu-gitu aja kan. Pagi ya masuk kelas, dapat tugas, kerjain. Terus di akhir semester, kita hadapin ujian. Siklus ini muter terus, dan itu ngasih kita semacam pegangan, ngasih kita tujuan yang pasti. Intinya, ya itu tadi, semuanya ada jalurnya. Ada silabus, ada jadwal, targetnya juga jelas banget. Dapat nilai bagus, lulus mata kuliah, dan puncaknya, wisuda. Kita tuh tahu persis apa yang mesti dilakuin hari ini, besok, lusa. Nggak perlu mikir macem-macem. Tapi kemudian, jeng-jeng, momen wisuda tiba. Toga dilepas, ijazah ada di tangan. Dan, jalur yang jelas itu hilang gitu aja. Sekarang pertanyaannya jadi beda total. Mau kemana? Wah, kekosongan setelah lulus tuh bener-bener nyata rasanya. Dan pertanyaan paling singkat, tapi paling nusuk, yang terus-terusan muncul di kepala. Terus, ngapain? Gimana nggak ngeri coba? Dari jadwal yang padat, tiba-tiba kita kayak dilempar ke tengah lautan luas, tanpa peta, tanpa kompas. Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah ada di kisi-kisi ujian. Tiba-tiba aja semua orang nanya, kerja apa sekarang? Rencanamu mau kemana? Dan yang paling berat nih, gimana rencana hidup kamu? Dan yang bikin makin pusing, semua orang di sekitar kita, keluarga, om, tante, bahkan tetangga sebelah, kayaknya ngarep kita tuh udah punya jawabannya di ujung lidah. Seolah-olah ijazah itu paket instan yang isinya udah lengkap sama peta kehidupan. Padahal ya, jujur aja, di dalam kepala kita seringnya malah kosong. Dan ini penting ya, kosong di sini tuh bukan karena kita bodoh, sama sekali bukan. Tapi kosong karena kita emang nggak pernah dilatih buat ngisi kekosongan itu sendirian. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya nih. Kenapa sih ini semua bisa terjadi? Sebenarnya, alasannya cukup simpel. Kita itu dilatih untuk lulus, bukan untuk hidup. Lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan, sistem pendidikan kita tuh jago banget buat ngelatih kita lulus. Kita dijejelin teori, tapi jarang banget diajarin cara ngambil keputusan penting di dunia nyata. Kita dilatih buat hafal materi ujian, tapi nggak pernah dilatih buat nemuin arah hidup kita sendiri. Terus akibatnya apa? Ya, jadi kayak gini, banyak yang akhirnya ya udah ambil kerjaan apa aja yang ada, yang penting dapat duit, atau ikut-ikutan temen. Teman lanjut S2, ikut. Teman kerja di startup, ikut. Padahal lo belum tentu itu yang kita mau. Atau yang paling sering, nunda dengan alasan klasik, lagi cari jati diri. Sekali lagi ya, ini bukan karena kita males, tapi murni karena kita emang bingung. Udah bingung sama diri sendiri, ada lagi masalah baru. Jebakan paling bahaya, ngebandingin diri sama orang lain. Apalagi di zaman sekarang ya, tekanan dari lingkungan sosial, terutama media sosial, itu gila banget. Coba deh, kamu buka Instagram atau LinkedIn. Isinya apa? Temen pamer ID card kantor baru. Temen lain posting loa S2 di luar negeri. Semua orang kayaknya udah punya jalan, udah kelihatan sukses. Sementara kamu ngerasa masih di situ-situ aja. Masih di kamar yang sama. Masih scroll-scroll portal kerjaan. Masih nanya ke diri sendiri, aku salah di mana ya? Perasaan ketinggalan ini tuh beneran bisa bikin mental jatuh. Tapi tunggu dulu, coba sekarang kita putar balik cara pandangnya. Ini bagian yang paling penting loh. Dengerin baik-baik, bingung itu bukan gagal. Justru ini adalah kesempatan buat kita ngedefinisin ulang. Apa sih artinya sebuah awal yang baru? Jadi intinya ini. Mari kita lihat bingung setelah lulus itu dari kacamata yang beda. Ini tuh bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu akhirnya mulai mikir buat dirimu sendiri, tentang hidupmu sendiri, di luar jalur yang udah disiapin sama orang lain. Ini adalah awal kemandirianmu yang sesungguhnya. Inilah langkah pertamamu buat bikin jalanmu sendiri. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, aku jadi pengen tanya ke kamu. Kamu lagi di fase yang sama juga? Lagi ngerasain kebingungan ini? Atau mungkin kamu udah nemu sedikit titik terang? Coba deh ceritain pengalamanmu di kolom komentar. Karena percaya deh, dengan kita saling berbagi, kita jadi tahu kalau kita nggak jalan sendirian.